dan BP 19010018. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang penganggaran pemerintah, APBN dan APBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisti Yulianisa, BP 19010014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Perdana, BP 19010015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Eronia Andaresta, BP 19010016. Pertama, pengertian APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau UU APBN 2018 yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahunnya, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Penyusunan APBN Indonesia sendiri dilakukan oleh Pemerintah Keuangan RI yang kemudian disetujui oleh DPR. Selanjutnya, tujuan penyusunan APBN. Penyusunan APBN dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Dari rincian APBN tersebut, pemerintah dapat melihat seberapa besar penerimaan negara yang diterima serta berapa besar biaya yang harus dibayarkan negara di tahun anggaran berjalan. Fungsi APBN. Fungsi APBN kontribusi pendapatan atau distribution merupakan fungsi APBN dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan. Instrumen yang paling utama digunakan dalam memacu distribusi pendapatan adalah pajak dan subsidi. Pajak dan konsumsi ini memiliki dampak langsung yang dapat mempengaruhi ataupun mengarahkan keinginan kerja dan konsumsi masyarakat. 3. Stabilisasi perekonomian atau stabilization. Fungsi stabilisasi berkaitan erat dengan politik anggaran, tergantung keadaan ekonomi yang sedang terjadi dalam kondisi resesi atau melemahnya pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya pemerintah menempuh politik anggaran defisit atau budget defisit untuk mendorong permintaan. Dalam kondisi ekonomi membaik atau recovery, pemerintahan menekan laju inflasi. Selain dua pilihan tersebut, ada pilihan lain yaitu anggaran berimbang atau balance budget yang dapat digunakan pada masa resesi ataupun pemilihan. Mekanisme penyusunan APBN. Sebelum melakukan penyusunan ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti asumsi ekonomi mikro. Asumsi tersebut kemudian menjadi acuan analisis dalam penyusunan APBN. Asumsi tersebut adalah keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Proses pemulihan ekonomi diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dan tahun sebelumnya. Selanjutnya, harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pengerahan serta panggilan sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan. Selanjutnya, tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-harian dalam jumlah banyak dan merata dengan harga yang stabil serta Proses penyusunan APBN dan APBD. Penyusunan APBN dan tahapannya. Penyusunan RAPBN, rancangan APBN perlu memperhatikan banyak faktor yang setiap saat dapat berubah atau paling tidak perubahan yang terjadi masih dalam kurun waktu 1 tahun. Penyusunan APBN harus pula terkait dengan sasaran kebijakan keuangan pemerintah yang harus menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kestabilan moneter, perluasan kesempatan kerja, pelayanan umum, dan lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kebijakan anggaran diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur APBN agar sesuai dengan arah dan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dengan program pembangunan nasional. Perlu dicatat, sejak tahun 2005, penyusunan APBN mengikuti format yang baru. Ia adalah format anggaran terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Format baru tersebut merupakan sistem penganggaran terpadu yang melebur anggaran rutin dan pembangunan dalam satu format anggaran dengan tujuan mengurangi tumpang tindih alokasi pengeluaran. Selain itu, penyusunan APBN juga harus merujuk kepada ketentuan pasal 1, 2, 3 Undang-Undang 1945
Penyusunan APBN harus atas persetujuan DPR karena penetapannya dengan undang-undang. Mekanisme penyusunan APBN pun mengikuti siklus dan tahapan yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Yang pertama, tahap perencanaan dan penetapan RAPBN. Di tahap ini, pemerintah mempersiapkan rancangan APBN meliputi perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Perencanaan dan penyusunan RAPBN dilakukan. Yang kedua yaitu tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN atau RAPBN yang telah ditetapkan, kemudian diajukan untuk melalui proses pembahasan oleh Menteri Keuangan, Panitia Anggaran DPR, dan mempertimbangkan masukan dari DPD. Hasil dari pembahasan RAPBN akan menjadi Undang-Undang APBN yang memuat satuan anggaran. Satuan anggaran merupakan dokumen yang berisi pedoman alokasi dana setiap departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program, dan berbagai macam proyek. Pembahasan dan penetapan APBN idealnya berlangsung selama bulan Agustus sampai Oktober pada tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Jangka waktu penetapan APBN tidak boleh lebih dari 2 bulan sebelum tahun anggaran ditentukan. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan APBN selama Januari sampai tahap selanjutnya yaitu tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelum tahun anggaran APBN berakhir, Kementerian Keuangan diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan harus disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan usai tahun anggaran berakhir. Presiden harus menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR yang isinya berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Laporan keuangan itu meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan milik negara dan badan lainnya. Pelaksanaan APBN dan APBD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan APBN dan APBD, Pasal 26. Yang pertama yaitu setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Yang kedua, setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur atau bupati atau wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Perdana, BP 19010015. Saya akan melanjutkan materi yang telah disajikan. Pelaksanaan APBN dan APBD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan APBN dan APBD-nya. Pasal 27 ayat 1. Pemerintah pusat menyusun laporan realisasi semester pemerintahan APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama DPR dan pemerintah pusat. Penyesuaian APBN dengan perkembangan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia di anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rencana perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pemerintah pusat mengajukan rencana undang-undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Pasal 28. Pemerintahan daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rencana perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pemerintah daerah mengajukan rencana peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Pasal 29. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara. Pertanggungjawaban APBN dan APBD. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Pasal 30. Presiden menyampaikan rencana undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan selama-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Pasal 31. Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan selama-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Pasal 32. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD sebagai dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 31 disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Pasal 33. Pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri. Teori, sistem, dan siklus realisasi anggaran publik. Teori dalam realisasi anggaran publik dalam siklus akuntansi sektor publik. Setelah proses penganggaran selesai, anggaran itu kemudian direalisasikan sebagai yang telah direncanakan organisasi publik, yang dengan kata lain realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. Dalam literatur realisasi anggaran dikenal dengan istilah operasional manajemen. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuan melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Bagi manajer atau pengelola organisasi, isu utama dalam proses realisasi anggaran publik adalah kualitas yang kemudian akan terjadi senjata dalam menghadapi persaingan. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya. Menurut teori, ada dua ukuran kualitas sebagai prioritas persaingan, yaitu desain kinerja tinggi dan kualitas yang konsisten. Cara mencegah permasalahan kualitas itu mengembangkan sistem informasi balik, pertimbangkan pegawai menjaga kesadaran lingkungan kualitas, pertimbangkan pembelian. Contohnya, manajer operasi harus memperhatikan kualitas item pembelian. Sistem realisasi dan anggaran publik. Realisasi anggaran adalah arahan atau pengendalian sistematis atas proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Selanjutnya, macam-macam realisasi anggaran, yaitu 1. Realisasi anggaran sebagai fungsi operasi, 2. Sebagai penunjang karir operasi, yang ketiga sebagai perangkat keputusan. Teknik dalam realisasi anggaran ada 5, yaitu peramalan, yang kedua manajemen bahan, yang ketiga sistem persediaan, yang keempat sistem produksi, yang kelima sistem perencanaan SDM. Sekian, terima kasih.